Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, melalui mimbar ini saya ingin mengajak untuk marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang tak terhitung dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama menunaikan sholat Jumat di siang hari ini di masjid yang sama-sama kita muliakan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil akhir. Selanjutnya saya juga ingin mengajak kepada kita sekalian untuk marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga dan melaksanakan semua perintah, dan pada saat yang sama kita tinggalkan aneka macam larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Hanya dengan cara inilah insya Allah kita akan memperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul Rajab tiba, tingkatkan doa, tinggalkan dosa. Tema ini diangkat karena alhamdulillahirabbil alamin kita akan memasuki bulan ke-7 dari perhitungan kalender bulan Qamariyah, yakni bulan Rajab. Bulan Rajab adalah satu dari 4 bulan mulia atau Asyhurul Hurum selain Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallah asna hasara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram atau mulia. Bulan Rajab
juga termasuk bulan spesial sebagaimana disebutkan dalam kitab I'natut Talibin, yakni menjadi turunan kata dari tarjib yang berarti mengagungkan dan memuliakan. Sehingga di zaman dulu masyarakat Arab memuliakan Rajab di atas bulan-bulan lainnya. Para ulama juga memaknai kata Rajab sebagai al-ashad, yang berarti mengucur atau menetes. Hal ini karena derasnya tetesan kebaikan dan keberkahan pada bulan Rajab. Bulan Rajab juga disebut sebagai rajam, yang bermakna melempar, karena musuh dan setan-setan pada bulan ini dikutuk dan dilempari sehingga mereka tidak jadi menyakiti para wali dan orang-orang soleh. Pada bulan Rajab ini kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa banyak beribadah dan juga berdoa. Hal ini karena ibadah pada bulan Rajab memiliki keistimewaan sendiri dalam bentuk dilipat gandakannya segala pahala dan ibadah yang kita lakukan. Bukan hanya itu, kita juga harus berhati-hati, waspada dengan tidak melakukan dosa-dosa pada bulan Rajab, karena Allah juga akan melipat gandakan dosa bagi siapa saja yang berbuat dosa, meninggalkan perintahnya dan malah mengerjakan yang dilarangnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain melakukan ikhtiar untuk memperbanyak ibadah, kita juga harus banyak berdoa agar kita senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab. Doa yang merupakan wujud tawakal kepada Allah juga diharapkan mampu menjadikan kita terhindar dari kemaksiatan dan dosa. Doa merupakan elemen penting dalam sebuah ikhtiar yang telah dilakukan. Karena kita harus menyadari bahwa ada faktor X di luar kehendak kita yang bisa mewujudkan atau menggagalkan keinginan manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penentu kehidupan kita di dunia. Sehingga kita harus terus berdoa. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagi kalian. Surat Ghafir ayat 60. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ad-du'a usilahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Artinya, doa adalah senjata orang mukmin, pilar agama Islam, dan cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara doa yang dianjurkan untuk dipanjatkan di bulan Rajab ini adalah doa agar diberi umur panjang dan penuh keberkahan. Doa ini harus diperbanyak pada bulan Rajab agar kita bisa menjalani bulan Rajab, bertemu dengan bulan Sya'ban, dan khususnya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kehadiran bulan Rajab sendiri menjadi tanda bahwa Sya'ban akan segera datang dan Ramadan akan kita jumpai lagi. 3 bulan ini seolah menjadi satu kesatuan yang oleh Nabi dirangkum dalam sebuah untaian doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban law balikna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban,
dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Mari perbanyak kesunahan doa ini di berbagai kesempatan, seperti sebelum sholat berjamaah di masjid dan mushola, ataupun setelah sholat dalam doa-doa kita. Rasulullah telah menyebutkan para pemilik dari 3 bulan yang beruntun ini dalam hadisnya, yang menyebut bahwa bulan Rajab adalah bulan milik Allah, bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulan umat Islam. Bulan Rajab yang jadi milik Allah Subhanahu wa taala ini diabadikan dengan sebuah peristiwa agung, yakni Isra dan Mi'raj, yang membawa oleh-oleh bagi umat Islam berupa kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Dengan sholat inilah umat Islam semakin menyadari bahwa Allah lah zat yang paling pantas disembah, dan mengukuhkan bahwa tugas manusia di bumi ini adalah untuk beribadah menyembahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan ibadah sebagai wujud ikhtiar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan doa sebagai wujud tawakal kepadanya, kita berharap dosa-dosa kita selama ini diampuni oleh Allah. Sehingga pada bulan Rajab yang mulia ini, mari kita kukuhkan hati untuk tidak berbuat dosa dan mendeklarasikan diri untuk bertaubat kepada Allah. Komitmen taubat ini bisa kita teguhkan dengan komitmen meninggalkan dosa, baik kecil maupun besar, serta menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita perlu ingat bahwa Allah telah banyak memberi nikmat kepada kita. Namun, kenapa kita gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepadanya? Tentu ini menjadikan kita kufur kepada nikmat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Pada bulan Rajab ini, mari kita bertekad kuat dalam hati untuk tidak mengulangi lagi maksiat dan dosa yang kita lakukan sebelum ajal menjemput. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggalkan dunia yang sementara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surat At-Tahrim ayat 8. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa mustafa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam tasliman katsira amma ba'du.
Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bis salat nabiyikum qadima. Qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'in warda'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasarad din wahzum man hazalal muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al bala awal waba awal bala awal fasya wal munkar wassada'id wasyufal mutalifatan wal mihan ma zara minha wa ma batan min baladina haza khassah wa min buldani muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum wazkuru 'ala ni'amihi yazidukum was'alu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.